Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Sore itu, Jakarta sedang diguyur hujan tipis yang membuat aspal jalanan tampak mengkilap seperti perak. Maya menyandarkan kepalanya di sandaran kursi belakang mobil sedan hitamnya yang melaju tenang menuju kawasan Mega Kuningan. Di tangannya, sebuah kartu akses berwarna emas dengan grafir inisial M berkilau tertimpa lampu jalan. Sudah 1 tahun sejak ketuk palu hakim meresmikan perceraiannya dengan Arga, pria yang ia cintai selama 5 tahun namun mengkhianatinya dengan cara yang paling rendah. Selama 1 tahun itu, Maya memilih menghilang. Bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk mengonsolidasikan seluruh aset warisan ayahnya yang selama ini ia biarkan dikelola oleh Arga. Ternyata, melepaskan parasit seperti Arga adalah keputusan finansial terbaik yang pernah ia buat. Tanpa beban biaya gaya hidup Arga yang selangit dan biaya hiburan, rahasianya, kekayaan Maya justru berlipat ganda. Kita sudah sampai di The Grand Pinnacle, Bu Maya. Suara sopirnya, Pak Darman, memecah lamunan. Maya menatap gedung pencakar langit di depannya. Penthouse di lantai paling atas gedung ini adalah permata mahkota dari portofolionya. Ia sengaja mengosongkan hunian itu selama setahun ini dan menyewakannya melalui pihak ketiga yang sangat eksklusif, agar tidak ada jejak namanya di sana. Namun, laporan terbaru dari manajer propertinya mengatakan ada kejanggalan pada penyewa bulan ini. Ada laporan mengenai kebisingan dan perilaku tidak menyenangkan dari penghuni unit 45A, unit miliknya sendiri. Pak Darman tunggu di lobi saja. Saya hanya ingin memastikan kondisi unit sebelum renovasi bulan depan. Ucap Maya tenang sembari melangkah keluar. Lobi apartemen itu sangat mewah, dengan aroma sandalwood dan bunga sedap malam yang menenangkan. Para staf menyapa Maya dengan hormat, meski mereka hanya mengenalnya sebagai Ibu Maya, salah satu pemilik unit, bukan sebagai pemilik mayoritas saham dari manajemen gedung tersebut. Maya menaiki lift khusus penghuni yang memerlukan pemindaian retina dan kartu akses emasnya. Denting lift berbunyi saat ia mencapai lantai 45. Hanya ada satu pintu di lantai ini. Pintu kayu jati masif dengan ukiran modern itu tampak angkuh. Namun, saat Maya mencoba menempelkan kartu aksesnya ke smart lock, lampu indikator berwarna merah menyala. Akses ditolak. Maya mengernyit. Alisnya yang terbentuk sempurna bertaut. Sebagai pemilik sah, kodenya seharusnya bersifat master. Ia mencoba sekali lagi, dan hasilnya tetap sama. Artinya, penyewa unit ini telah mengganti sistem keamanan tanpa izin tertulis dari manajemen, sebuah pelanggaran kontrak yang berat. Maya mengeluarkan ponselnya, mengetikkan perintah singkat pada aplikasi enkripsi miliknya. Sebagai pemilik gedung, ia memiliki pintu belakang digital untuk setiap unit. Dalam hitungan detik, mekanisme kunci elektronik di depannya berputar pelan. Klik. Ia mendorong pintu itu perlahan. Bau pertama yang menyergap indranya bukanlah aroma lilin aromaterapi yang biasa ia pesan, melainkan bau menyengat dari parfum murah yang berlebihan, asap rokok, dan aroma alkohol yang tumpah. Maya melangkah masuk ruang tamu yang luasnya hampir sepertiga lapangan sepak bola itu. Matanya menyipit melihat pemandangan di depannya. Ruang tamu yang ia desain dengan konsep minimalis elegan kini tampak seperti kapal pecah. Jaket kulit pria tergantung sembarangan di patung marmer Italia, dan beberapa botol sampahnya kosong tergeletak di atas meja kaca bespoke miliknya. Dan di sana, di atas sofa bludru biru dongker yang dipesan khusus dari Paris, duduklah 2 orang yang sangat ia kenal. Arga. Mantan suaminya itu duduk dengan kemeja yang kancing atasnya terbuka. Tampak sangat santai seolah dia adalah raja di istana itu. Di sampingnya, dengan kaki yang diangkat ke atas meja kopi, adalah Siska. Wanita yang setahun lalu menangis di depan Maya, memohon ampun karena telah menjadi selingkuhan Arga, namun kini tampak berbalas pakaian bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Maya berdiri mematung di ambang batas antara ruang foyer dan ruang tamu. Ia tidak bersuara, hanya memperhatikan bagaimana kedua orang itu tertawa sambil menyesap minuman dari gelas kristal miliknya. Mas, aku nggak nyangka ya, akhirnya kita bisa tinggal di tempat setinggi ini. Suara Siska yang melengking terdengar manja. Dulu waktu sama janda itu,
Kamu pasti tersiksa ya tinggal di rumah tua yang membosankan. Arga tertawa. Suara yang dulu pernah membuat Maya merasa aman, kini hanya terdengar seperti gesekan amplas di telinganya. Jangan bahas dia, sayang. Maya itu cuma masa lalu yang suram. Dia nggak punya selera. Lihat tempat ini. Ini baru level kita. Ini baru namanya hidup. Maya masih diam. Ia menghitung dalam hati. Ia ingin melihat seberapa jauh keangkuhan mereka bisa melangkah sebelum ia menjatuhkan kenyataan yang akan menghancurkan mereka. Ia melangkah satu tindak lagi, sengaja membuat suara sepatunya beradu dengan lantai marmer. Tuk, tuk. Suara itu membuat Arga dan Siska menoleh serentak. Ekspresi Arga berubah seketika. Dari tawa penuh kemenangan menjadi keterkejutan yang murni, seolah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Namun, Siska, yang tampaknya merasa sudah berada di atas angin, justru menyunggingkan senyum sinis yang penuh penghinaan. Loh, Mas, lihat deh. Siska menyenggol lengan Arga sambil tertawa mengejek. Ada tamu tak diundang. Ada janda di sini, Mas. Kasihannya. Sendirian. Mau minta sumbangan atau mau minta balikan, Mbak? Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Lalu perlahan, sebuah senyum tipis, senyum yang penuh rahasia, mulai merekah di bibirnya. Siska bangkit dari sofa dengan gerakan yang dibuat-buat anggun, meskipun gaun satin merah yang dikenakannya tampak terlalu ketat dan tidak pas dengan suasana sore hari. Ia melangkah mendekati Maya, sementara Arga masih mematung di tempatnya. Matanya bergerak gelisah antara Maya dan pintu keluar. Ada ketakutan yang tersirat di wajah mantan suaminya itu. Namun Siska tampaknya terlalu buta oleh kesombongan untuk menyadarinya. Wah, lihat siapa yang datang tanpa mengetuk pintu. Siska mengitari Maya seolah sedang menginspeksi barang rongsokan. Mbak Maya, ya? Duh, makin kurus saja. Apa uang cerai dari Mas Arga sudah habis, sampai Mbak harus menyelinap ke apartemen mewah orang lain begini? Siska tertawa. Suara yang melengking itu bergema di langit-langit penthouse yang tinggi. Ia kemudian kembali ke samping Arga, memeluk lengan pria itu dengan posesif. Mas, kamu kok diam saja? Kasihan ini mantan istrimu. Mungkin dia mau melamar jadi pembantu di sini? Kebetulan aku butuh orang buat cuci baju-baju brandedku yang baru kita beli di Singapura kemarin. Arga berdeham, mencoba menguasai keadaan. Ia melirik jam tangan emas di pergelangan tangannya. Jam tangan yang Maya tahu persis adalah barang KW kualitas super yang sering Arga beli untuk pamer. Maya, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini area pribadi. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Maya tetap tenang. Ia berjalan perlahan menuju meja bar yang ada di sudut ruangan, melewati tumpukan kantong belanjaan dari butik-butik ternama yang berserakan di lantai. Ia menyentuh permukaan meja granit itu dengan ujung jarinya, memastikan tidak ada debu, atau lebih tepatnya, memastikan seberapa besar kerusakan yang telah dibuat oleh kedua parasit ini. Area pribadi. Maya mengulangi kata-kata Arga dengan nada yang sangat datar, hampir seperti bisikan. Kamu yakin ini area pribadimu, Arga? Tentu saja. Siska menyambar dengan galak. Mas Arga sudah menyewa tempat ini sebagai hadiah untukku. Kami akan tinggal di sini sementara sebelum rumah baru kami di Pondok Indah selesai dibangun. Jadi, Mbak Janda, lebih baik Mbak keluar sekarang sebelum aku panggil security dan mempermalukan Mbak di lobi. Maya melirik jam dinding digital yang terpasang di dinding utama. Pukul 16. 10 menit. Gumam Maya pelan. Apa? 10 menit apa? Siska berkacak pinggang. Wajahnya mulai memerah karena kesal diabaikan. Kamu sudah gila ya karena ditinggal cerai? Mas, lihat deh. Mantanmu ini jadi stres. Mungkin dia tidak kuat melihat kita sekarang sudah jadi orang sukses. Sementara dia cuma bisa pakai baju kantoran yang membosankan begitu. Maya tidak menghiraukan hinaan itu. Matanya justru tertuju pada botol sampahnya yang tadi mereka minum. Dom Perignon P2. Itu adalah koleksi pribadi Maya yang ia simpan di dalam wine cellar rahasia yang tersembunyi di balik panel kayu. Ia baru menyadari bahwa panel itu telah dicongkel paksa. Amarahnya mulai naik.
namun ia tetap menjaga ekspresinya tetap dingin. Arga, aku tidak menyangka seleramu meningkat. Tapi sayangnya, caramu mendapatkannya tetap rendah. Ucap Maya sambil menatap Arga tajam. Arga mulai tampak tidak nyaman. Ia tahu betul siapa Maya sebenarnya. Meski selama ini ia selalu meremehkan kecerdasan finansial istrinya. Maya, sudahlah. Pergi saja. Aku akan memberimu sedikit uang jika itu yang kamu mau. Tapi jangan buat keributan di sini. Aku punya reputasi yang harus dijaga. Reputasi. Maya tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. Reputasi sebagai apa? Sebagai pengusaha sukses? Atau sebagai penyewa yang menunggak pembayaran? Siska terbelalak. Menunggak? Apa maksudmu? Mas Arga itu kaya raya. Dia CEO perusahaan startup baru. Maya berjalan menuju sofa. Lalu dengan santai ia duduk di kursi tunggal yang menghadap ke arah mereka berdua. Ia menyilangkan kakinya yang jenjang, menunjukkan aura otoritas yang selama ini ia sembunyikan di balik sosok istri yang penurut. Duduklah, Siska. Nikmati minumanmu. Karena dalam 10 menit ke depan, hidup kalian yang penuh kepalsuan ini akan berakhir. Siska hendak memaki, namun ia tertahan saat melihat Maya mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya dan mulai mengetik sesuatu dengan tenang. Di layar besar yang ada di ruang tamu, yang tadinya menampilkan klip video musik norak pilihan Siska, tiba-tiba berubah menjadi tampilan CCTV gedung dan dokumen-dokumen legal. 10 menit dimulai dari sekarang, ujar Maya tanpa menatap mereka. Arga mulai berkeringat dingin. Ia mencoba meraih ponselnya, namun tangannya gemetar. Ia tahu ada yang salah. Sejak dulu, Maya tidak pernah menggertak. Jika wanita ini mengatakan sesuatu, ia akan melakukannya. Mas, jangan dengerin dia. Dia cuma mau menakut-nakuti kita. Siska mencoba menenangkan Arga, meski suaranya sendiri mulai bergetar. Ia menoleh ke arah Maya dengan kebencian yang mendalam. Kamu pikir dengan duduk di sana seperti bos, kamu bisa mengubah kenyataan kalau kamu itu cuma sampah yang dibuang Mas Arga? Lihat barang-barang di sini. Semuanya mahal. Kamu bahkan gak akan sanggup beli keset kakinya. Maya hanya tersenyum. Senyum yang begitu tenang, begitu tulus, hingga terasa mengerikan. Ia terus menatap layar tabletnya, memantau pergerakan tim keamanan yang sedang menaiki lift khusus. Di layar besar, muncul sebuah dokumen kontrak sewa dengan nama penyewa, Arga Dirgantara. Di bawahnya, tertera tulisan besar berwarna merah. Status, gagal bayar pelanggaran kontrak. 6 menit lagi, ucap Maya pelan. Mas Arga, usir dia. Sekarang, teriak Siska histeris. Ia tidak tahan dengan ketenangan Maya yang terasa mencekik. Namun Arga hanya bisa terduduk lemas di sofa. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia lupakan. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ia tidak pernah benar-benar tahu seberapa luas jaringan dan kekayaan keluarga Maya yang sebenarnya. Ia terlalu sibuk berselingkuh dan merasa hebat dengan uang yang ia curi sedikit demi sedikit dari rekening bersama. Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara detak jam yang terasa sangat keras. Siska terus mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor tentang status janda Maya, tentang betapa kasihannya Maya karena tidak memiliki pria di sampingnya. Maya mendengarkan semuanya tanpa memutus senyumnya sedikit pun. Ia membiarkan Siska menggali kuburannya sendiri dengan kata-katanya. 2 menit lagi, suara Maya memecah kesunyian, lebih dingin dari AC di ruangan itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat dari arah koridor luar. Bukan satu orang, melainkan banyak orang. Arga menoleh ke arah pintu dengan harapan itu adalah temannya. Namun harapannya pupus saat pintu terbuka dengan kasar tanpa ada yang mengetuk. Suasana di dalam penthouse itu seketika berubah mencekam. Pintu jati masif yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar, menampakkan rombongan pria berseragam safari gelap dengan wajah-wajah tanpa ekspresi. Di barisan paling depan, berdiri seorang pria parubaya berkacamata dengan setelan jas yang sangat rapi. Ia adalah Pak Bram, manajer operasional The Grand Pinacle sekaligus tangan kanan keluarga Maya dalam urusan properti. Siska,
yang belum menyadari bahaya yang mengintai, justru bangkit berdiri dan berteriak histeris. Nah, akhirnya security datang juga. Pak, tolong usir perempuan ini sekarang. Dia menyelinap masuk dan mengganggu privasi kami. Dia ini cuma janda stres yang mau mengemis pada Mas Arga. Pak Bram sama sekali tidak melirik Siska. Pandangannya lurus tertuju pada Maya yang masih duduk tenang di sofa tunggalnya. Dengan gerakan yang sangat sinkron, Pak Bram dan dua petugas keamanan di sampingnya membungkuk dalam, sebuah gestur hormat yang hanya diberikan kepada pemilik kasta tertinggi di gedung ini. Selamat sore, Ibu Maya. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Kami baru saja menyelesaikan verifikasi data di pusat sistem. Ucap Pak Bram dengan nada bicara yang sangat formal dan penuh hormat. Siska tertegun. Tawanya terhenti di tenggorokan. Pak, Bapak salah orang ya? Ibu Maya? Dia ini cuma mantan istrinya Mas Arga. Yang menyewa tempat ini itu Mas Arga. Siska menunjuk ke arah Arga yang kini wajahnya sudah sepucat kertas kalkir. Maya perlahan berdiri dari duduknya. Ia melangkah mendekati meja tengah, tempat tumpukan dokumen yang dibawa Pak Bram diletakkan. Terima kasih, Pak Bram. Jadi, bagaimana status unit 45A ini? Pak Bram membuka map kulit di tangannya dan membacanya dengan suara lantang agar terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Berdasarkan catatan kami, penyewa atas nama Arga Dirgantara telah melakukan pelanggaran kontrak berat. Pertama, pemalsuan identitas saat proses pengajuan sewa melalui pihak ketiga. Kedua, tunggakan pembayaran selama 2 bulan berjalan. Dan yang paling fatal adalah perusakan sistem keamanan gedung dengan mengganti kunci digital tanpa izin pemilik. Tunggu, tunggu. Ini pasti salah. Siska berteriak. Suaranya melengking tinggi hingga hampir pecah. Ia mengguncang bahu Arga. Mas, bilang sama mereka kalau ini semua bohong. Kamu bilang apartemen ini milikmu. Kamu bilang kamu beli ini buat aku sebagai bukti cinta kamu. Arga hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar hebat. Kebohongan yang ia susun selama berbulan-bulan kini runtuh seperti tumpukan kartu di depan wanita yang dulu ia remehkan. Ia tidak sanggup menatap mata Maya. Maya menoleh ke arah Siska dengan senyum tipis yang mematikan. Dia bilang dia membeli tempat ini? Siska, unit ini tidak pernah dijual. Unit ini, beserta seluruh lantai 45 dan 46, adalah aset pribadi yang saya terima sebagai hadiah ulang tahun dari ayah saya 10 tahun lalu. Arga tahu itu, tapi mungkin dia lupa memberitahumu karena dia terlalu sibuk berpura-pura menjadi orang kaya menggunakan sisa uang nafkah yang aku berikan. Siska terhuyung ke belakang, hampir jatuh menabrak meja kaca. Nggak mungkin. Mas Arga bilang dia CEO, dia bilang dia punya saham di sini. CEO. Maya tertawa kecil. Suara tawa yang terasa sangat elegan namun menghina. Dia memang CEO dari sebuah perusahaan Shell yang dia gunakan untuk mencuci uang hasil penggelapan dana di perusahaanku dulu. Dan soal saham? Arga. Bahkan untuk membayar iuran lingkungan di gedung ini pun kamu harus meminjam dari pinjaman online, bukan? Kata-kata Maya seperti tamparan bertubi-tubi di wajah Siska. Wanita itu menatap Arga dengan pandangan tidak percaya. Seluruh kemewahan yang ia pamerkan di media sosial, tas-tas bermerek yang ia tenteng, dan gaya hidup sosialita yang ia jalani beberapa bulan terakhir ini ternyata dibangun di atas fondasi pasir yang kini sedang diterjang tsunami bernama Maya. Maya, tolong jangan lakukan ini di depan Siska. Bisik Arga lirih, mencoba mencari sisa-sisa harga dirinya. Jangan lakukan apa? Menunjukkan kenyataan. Maya mengambil salah satu botol sampahnya yang sudah kosong. Kamu menggunakan unitku untuk bersenang-senang dengan selingkuhanmu. Kamu merusak koleksi anggur langka peninggalan ayahku. Dan yang paling lucu, kamu membiarkan wanita ini menghinaku sebagai janda malang di rumahku sendiri. Maya menatap jam tangannya. 10 menit sudah lewat. Pak Bram, panggil Maya tegas. Segera laksanakan prosedur pengosongan. Saya tidak ingin melihat satupun barang milik mereka tersisa di sini dalam 5 menit. Dan pastikan semua barang yang mereka beli menggunakan uang hasil penggelapan dana perusahaan juga disita sebagai barang bukti. Baik, Ibu Maya. Jawab Pak Bram sigap.
Ia memberi kode kepada petugas keamanan untuk mulai bergerak. Siska mulai berteriak-teriak tidak terima saat seorang petugas mulai memasukkan tas-tas brandednya ke dalam kantong plastik besar. "Jangan sentuh. Itu milikku. Mas Arga yang belikan. Kalian gak punya hak." "Sebenarnya kami punya hak, Nona," sela Pak Bram dingin. "Semua barang ini dibeli menggunakan rekening yang saat ini sedang dalam status blokir karena dugaan tindak pidana penipuan. Secara hukum, barang-barang ini adalah aset sitaan." Maya berjalan mendekati Siska yang kini terduduk lemas di lantai marmer, menangis terseduh-seduh. Tidak ada lagi jejak wanita sombong yang tadi tertawa mengejek. Yang ada hanyalah seorang wanita yang sadar bahwa mimpinya menjadi nyonya kaya telah musnah dalam sekejap. Maya membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinga Siska. "Tadi kamu tanya apakah aku kesepian karena sendirian?" Jawabannya tidak. "Aku lebih suka sendirian di puncak dunia ini, daripada berdua dengan pecundang seperti dia di dasar jurang." Maya kembali berdiri tegak, merapikan setelan jasnya yang sama sekali tidak kusut. Ia menatap Arga yang kini sedang digiring keluar oleh petugas keamanan dengan tangan gemetar. "Arga, ini baru babak pemanasan," ucap Maya pelan namun penuh penekanan. "Pengacaraku sudah menunggu di bawah dengan surat panggilan polisi. Selamat menikmati apartemen barumu di sel tahanan." Maya berbalik badan, membelakangi mereka berdua, dan berjalan menuju balkon luas yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota Jakarta. Ia tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu bahwa musuh-musuhnya telah hancur. 10 menit yang ia berikan tadi bukan hanya untuk membuat mereka syok, tapi untuk memberi waktu bagi keadilan untuk menjemput mereka tepat di depan pintu. Suara isak tangis Siska dan makian frustrasi Arga perlahan menjauh seiring langkah kaki para petugas keamanan menggiring mereka menuju lift service. Maya masih berdiri di balkon, membiarkan angin malam Jakarta yang mulai dingin menerpa wajahnya. Cahaya lampu kota yang berkelap-kelip di bawah sana tampak seperti permata yang berserakan. Namun pikiran Maya jauh lebih tajam dan fokus daripada pemandangan indah itu. "Ibu Maya." Suara Pak Bram terdengar dari ambang pintu balkon. Mereka sudah berada di lobi utama. Pengacara ibu, Pak Baskara, sudah menunggu di sana bersama pihak kepolisian untuk menyerahkan surat perintah penahanan terkait laporan penggelapan dana yang ibu ajukan minggu lalu. Maya membalikkan badannya. Wajahnya tidak menunjukkan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan seorang pemenang yang sudah memprediksi setiap langkah di atas papan catur. "Bagus. Pak Bram, bagaimana dengan barang-barang mereka?" "Sesuai instruksi ibu, semua barang yang terbukti dibeli menggunakan dana perusahaan telah disita. Sisanya, pakaian bekas dan barang-barang pribadi mereka yang tidak bernilai, telah kami masukkan ke dalam kantong sampah dan diletakkan di area pembuangan lobi. Mereka bisa mengambilnya di sana sebelum dibawa ke kantor polisi," jawab Pak Bram dengan nada datar yang profesional. Maya melangkah kembali ke dalam ruang tamu. Matanya menyapu ruangan yang kini terasa begitu asing baginya. Bau parfum Siska yang menyengat seolah masih menempel di udara, dan bayangan Arga yang duduk santai di sofanya membuat Maya merasa mual. "Panggil tim deep cleaning paling profesional di kota ini," perintah Maya sambil menunjuk ke arah sofa beludru biru dongkernya. "Ganti semua linen, buang bantal-bantal ini, dan saya ingin sofa ini dibongkar. Saya tidak mau ada sisa sel kulit atau helai rambut mereka di sini. Jika perlu, ganti seluruh furniturnya dengan yang baru. Saya akan mengirimkan daftar vendor baru besok pagi." "Akan segera saya laksanakan, Bu." Pak Bram mencatat di tabletnya. "Lalu, bagaimana dengan unit ini? Apakah ibu akan menempatinya kembali?" Maya terdiam sejenak. Ia berjalan menuju meja bar yang tadi sempat dicongkel paksa oleh Arga. Ia mengusap permukaan kayu yang tergores itu dengan perasaan getir. Apartemen ini adalah kenangan terakhir dari ayahnya. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan panggung bagi sandiwara murahan mantan suaminya. "Belum untuk saat ini," jawab Maya akhirnya. "Setelah dibersihkan secara total dan disanitasi, kunci unit ini. Jangan berikan akses kepada siapapun kecuali saya. Saya ingin tempat ini kembali suci." Maya kemudian mengambil tas tangannya dan berjalan keluar menuju lift.
Ia merasa perlu melihat wajah Arga untuk terakhir kalinya sebelum pria itu menghilang di balik jeruji besi. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi untuk memastikan bahwa hutang, harga diri telah dibayar lunas. Saat pintu lift terbuka di lobi utama, suasana tampak sangat riuh. Beberapa penghuni apartemen lain yang baru pulang bekerja berhenti sejenak, menonton pemandangan yang jarang terjadi di gedung eksklusif tersebut. Di tengah lobi yang megah dengan pilar-pilar marmer tinggi, Arga sedang berdiri dengan tangan terborgol, dikelilingi oleh 2 polisi berseragam. Siska bersimpuh di dekat tumpukan kantong sampah berwarna hitam, menangis meraung-raung sambil mencoba memeluk kaki salah satu petugas polisi. Ini salah paham, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Mas Arga yang bilang dia punya segalanya. Nona, silakan jelaskan semuanya di kantor polisi. Saat ini Anda juga kami amankan sebagai saksi kunci karena menikmati aliran dana hasil kejahatan, ujar polisi itu tegas. Maya melangkah keluar dari lift dengan langkah yang mantap. Kehadirannya seketika mencuri perhatian. Ia berjalan melewati kerumunan penghuni dengan kepala tegak, memancarkan aura seorang komisaris utama yang sangat berkuasa. Arga mendongak saat merasakan kehadiran Maya. Matanya yang merah dan sembab menatap Maya dengan campuran antara amarah, malu, dan keputusasaan. Maya, kamu tega melakukan ini? Setelah semua tahun yang kita lalui bersama. Maya berhenti tepat di depan Arga. Ia tidak butuh berteriak. Suaranya yang tenang justru terdengar lebih menyakitkan bagi Arga daripada makian manapun. Tega, Arga? Kamu bicara soal tega setelah kamu mengkhianati pernikahan kita, mencuri dari perusahaan ayahku, dan membawa wanita itu ke dalam rumah pribadiku. Maya mendekat, merendahkan suaranya agar hanya Arga yang bisa mendengar. Aku memberimu segalanya, Arga. Aku memberimu nama, posisi, dan kemewahan. Tapi kamu memilih untuk menjadi pencuri. Kamu tidak hanya kehilangan aku. Kamu kehilangan seluruh dunia yang aku bangun untukmu. Mbak Maya. Tolong saya, Mbak. Siska tiba-tiba merangkak mendekati Maya, mencoba meraih ujung celana kain Maya yang mahal. Saya cuma korban. Arga yang bohongi saya. Dia bilang Mbak itu janda jahat yang sudah menguras hartanya. Maya menarik kakinya dengan jijik. Ia menatap Siska dengan tatapan dingin. Kamu bukan korban. Siska, kamu adalah wanita yang terlalu serakah sampai lupa untuk memeriksa kebenaran. Kamu menikmati menghinaku di rumahku sendiri, bukan? Sekarang, nikmatilah sisa malammu di dalam sel bersama pria impianmu ini. Maya mengangguk pada Pak Baskara, pengacaranya, yang berdiri tak jauh dari sana. Lanjutkan prosesnya, Pak Bas. Pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Siap, Bu Maya. Semua bukti sudah lengkap, termasuk rekaman CCTV dari dalam unit yang menunjukkan mereka membongkar brankas pribadi Anda. Jawab Pak Baskara dengan senyum tipis. Arga berteriak frustrasi saat polisi mulai menyeretnya menuju mobil patroli yang menunggu di depan lobi. Siska terus menjerit. Namanya menggema di langit-langit lobi yang mewah, menciptakan kontras yang aneh dengan musik klasik yang mengalun tenang di latar belakang. Maya berdiri di pintu keluar lobi, melihat 2 mobil polisi itu melaju pergi menjauh dari The Grand Pinacle. Hujan di luar sudah berhenti, menyisakan udara segar yang membersihkan sisa-sisa polusi kota. Ia menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama setahun ini menghimpit pundaknya tiba-tiba terangkat. Balas dendam terbaik memang bukan dengan kekerasan, melainkan dengan menunjukkan bahwa musuhmu hanyalah butiran debu di bawah kakimu saat kamu berdiri di puncak kesuksesanmu sendiri. Bu Maya, Pak Darman, sopirnya, membukakan pintu mobil sedan hitamnya. Kita pulang sekarang. Maya tersenyum, sebuah senyum yang kali ini benar-benar mencapai matanya. Ya, Pak Darman, kita pulang. Tapi mampir sebentar ke toko bunga. Saya ingin membeli bunga segar untuk diletakkan di meja kerja saya. Mobil itu meluncur membelah malam Jakarta. Di dalam, Maya membuka tabletnya dan mulai melihat laporan bisnis untuk hari esok. Bagi Arga dan Siska, dunia telah berakhir. Bagi Maya, hidup baru saja dimulai kembali dengan jauh lebih megah.
Sinar matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit di kantor pusat Paramita Group. Maya berdiri menghadap pemandangan kota, memegang cangkir porselen berisi kopi hitam tanpa gula. Hari ini bukan sekadar hari kerja biasa. Hari ini adalah hari di mana ia secara resmi mengambil kembali kendali penuh atas perusahaan yang selama setahun terakhir sempat dijaga oleh Dewan Direksi Bentukan Arga. Berita penangkapan Arga semalam telah menyebar seperti api di padang rumput kering. Semua portal berita bisnis pagi ini memuat tajuk utama tentang skandal penggelapan dana di salah satu anak perusahaan properti terbesar. Maya bisa merasakan atmosfer di kantor pagi ini sangat berbeda. Para karyawan berbisik-bisik, beberapa tampak pucat, terutama mereka yang dulu dikenal sebagai orang-orang Arga. Bu Maya, rapat umum pemegang saham luar biasa akan dimulai 10 menit lagi. Suara sekretaris barunya, Rani, terdengar dari interkom. Rani adalah orang kepercayaannya yang baru saja ia rekrut kembali setelah sebelumnya dipecat secara sepihak oleh Arga. Maya merapikan blazer berwarna ivory yang ia kenakan. Ia memoles lipstik merah gelap, memberikan kesan tegas dan tak tergoyahkan. Ia tidak butuh kemarahan untuk memimpin. Ia hanya butuh kehadiran yang mendominasi. Langkah kaki Maya bergema di koridor menuju ruang rapat utama. Saat ia mendorong pintu ganda yang berat itu, ruangan yang tadinya bising oleh perdebatan para direktur seketika senyap. Di ujung meja, kursi utama yang biasanya diduduki Arga tampak kosong, sebuah simbol kekuasaan yang jatuh. Maya tidak langsung duduk. Ia berdiri di kepala meja, menatap satu persatu wajah pria dan wanita paruh baya di depannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Suara Maya tenang namun memiliki bobot yang membuat semua orang menahan napas. Saya yakin kalian semua sudah membaca berita pagi ini. Mantan suami saya, Arga Dirgantara, saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Dan mulai detik ini, saya mengambil kembali posisi saya sebagai Direktur Utama sekaligus Komisaris Pemegang Saham Pengendali. Seorang pria bernama Hendra, yang selama ini dikenal sebagai kaki tangan Arga dalam memanipulasi laporan keuangan, berdehem mencoba memberanikan diri. Tapi Bu Maya, sesuai prosedur, peralihan jabatan harus melalui proses audit yang. Audit sudah selesai, Pak Hendra. Sela Maya dingin sambil melemparkan sebuah map tebal ke tengah meja. Map itu mendarat dengan suara debuman yang keras. Tim audit independen yang saya sewa secara rahasia selama 6 bulan terakhir telah menemukan bukti bahwa Anda, Pak Hendra, menerima aliran dana sebesar 5 miliar rupiah dari proyek bodong di Kalimantan yang digagas oleh Arga. Wajah Hendra seketika berubah abu-abu. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat. Bukan hanya Pak Hendra, lanjut Maya sambil menggeser pandangannya ke arah dua direktur lainnya. Saya memiliki daftar lengkap siapa saja yang ikut menikmati pesta di atas kerugian perusahaan ini. Saya memberikan kalian satu pilihan yang sangat manusiawi, mengundurkan diri secara sukarela hari ini, mengembalikan semua aset yang kalian ambil, atau mengikuti jejak Arga ke balik jeruji besi. Satu persatu dari mereka tertunduk. Keangkuhan yang dulu mereka tunjukkan saat Arga berkuasa kini hilang tak berbekas. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka meremehkan seorang wanita yang diam-diam sedang menenun jaring untuk menangkap mereka semua. Rapat itu berakhir dengan pengunduran diri massal dari jajaran direksi yang korup. Maya segera menunjuk tim transisi profesional untuk mengisi kekosongan tersebut. Ia bekerja tanpa henti hingga jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat ia baru saja hendak mengemasi barang-barangnya, Rani masuk dengan wajah ragu-ragu. Bu Maya, ada seseorang di bawah. Dia bersikeras ingin bertemu ibu. Katanya dia kerabat dekat. Siapa? Tanya Maya tanpa mendongak dari tabletnya. Ibu mertua maksud saya. Mantan ibu mertua Anda, Bu. Ibu Fatma. Maya terhenti sejenak. Ibu Fatma. Wanita yang dulu selalu memandang rendah latar belakang keluarga Maya dan selalu membela perselingkuhan anaknya dengan dalih. Lelaki sukses wajar jika bermain di luar. Suruh dia naik, ucap Maya singkat. Beberapa menit kemudian, Ibu Fatma masuk ke ruangan kerja Maya yang luas. Tidak ada lagi perhiasan emas yang mencolok atau tas mahal yang biasanya ia pamerkan. Wajahnya tampak kusut dan matanya sembab. Begitu melihat Maya,
Ia langsung menghambur dan mencoba memegang tangan Maya. Maya, ibu mohon, tolong Arga. Tangisnya pecah. Dia anakmu juga maksud ibu. Dia pernah jadi suamimu. Dia hilaf. Maya, tolong cabut laporannya. Kasihan Arga. Dia tidak kuat di penjara. Siska wanita ular itu yang menjebaknya. Maya menarik tangannya dengan lembut namun tegas. Ia menatap mantan ibu mertuanya itu dengan tatapan datar. Hilaf itu satu kali, Bu Fatma. Apa yang dilakukan Arga selama 2 tahun terakhir adalah rencana yang matang untuk menghancurkan hidup saya dan mencuri harta ayah saya. Dan soal Siska, Arga sendiri yang membawanya ke apartemen saya. Dia bukan dijebak, dia memang penjahatnya. Tapi Maya, bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Ibu malumu. Keluarga kita. Maya tersenyum pahit. Ibu lupa? Setahun lalu ibu sendiri yang bilang di depan semua orang bahwa saya adalah wanita mandul yang tidak berguna bagi masa depan Arga. Sekarang, ketika anak kebanggaan ibu itu jatuh, ibu datang mencari bantuan pada wanita yang ibu hina. Ibu Fatma terdiam. Wajahnya memerah karena malu yang luar biasa. Kenangan akan kata-kata tajamnya dulu kini berbalik menusuk dirinya sendiri. Saya tidak akan mencabut laporan itu, tegas Maya. Arga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan untuk ibu, saya sudah menginstruksikan pengacara saya untuk menyita rumah yang ibu tempati sekarang, karena rumah itu juga dibeli menggunakan uang perusahaan yang digelapkan Arga. Maya, kamu tega mengusir ibu kandung dari mantan suamimu sendiri ke jalanan. Ibu tidak akan ke jalanan. Ibu masih punya perhiasan emas yang sering ibu pamerkan itu, bukan? Jual saja itu untuk menyewa kontrakan sederhana. Anggap saja ini pelajaran tentang bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang dulu sangat ibu benci. Maya berdiri dan berjalan menuju pintu, memberikan tanda bahwa pertemuan itu sudah berakhir. Rani, tolong antar tamu ini keluar. Dan pastikan dia tidak bisa masuk ke gedung ini lagi tanpa izin tertulis. Maya kembali ke meja kerjanya setelah Ibu Fatma pergi dengan teriakan dan tangisan yang sia-sia. Ia menatap foto ayahnya yang terpajang di meja. Ia telah membersihkan namanya, asetnya, dan kini ia telah membuang sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang beracun. Malam itu, Maya pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Namun, di tengah perjalanan, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan singkat. Kamu pikir ini sudah berakhir, Maya? Kamu belum tahu siapa yang sebenarnya menyewa apartemen itu atas namaku. Sampai jumpa di pengadilan. Maya menyipitkan mata. Rupanya, Arga punya kartu as terakhir. Atau mungkin ada pemain lain yang belum ia ketahui. Maya tersenyum tipis. Mainkan saja permainannya, Arga. Aku sudah siap. Pesan singkat dari Arga semalam tidak membuat Maya gemetar. Sebaliknya, hal itu memicu insting waspadanya yang selama ini tertidur. Maya tahu Arga adalah pria yang sombong, tapi dia tidak cukup pintar untuk merancang skema penggelapan yang begitu rapi sendirian. Pasti ada otak lain, seseorang yang memiliki akses lebih dalam ke jaringan perbankan atau sistem internal Paramita Group. Pagi ini, Maya tidak pergi ke kantor. Ia mengarahkan Pak Darman menuju sebuah kafe tersembunyi di kawasan Jakarta Selatan. Kafe itu milik seorang teman lama dari masa kuliahnya, Reza, yang kini dikenal sebagai salah satu konsultan investigasi digital paling handal dan paling mahal di negeri ini. Kau terlihat sangat bersemangat untuk seseorang yang baru saja mengirim mantan suaminya ke penjara. Sambut Reza sambil menyodorkan secangkir flat white ke hadapan Maya. Maya menyesap kopinya, membiarkan kafein itu menenangkan sarafnya. Arga mengirim pesan. Dia mengklaim ada orang lain yang menyewa apartemen itu atas namanya. Aku butuh kau melacak aliran dana dari pihak ketiga yang mengelola penyewaan penthouseku. Reza membuka laptopnya. Jemarinya menari lincah di atas papan ketik. Sudah kulakukan sedikit riset sebelum kau datang. Nama perusahaannya adalah Lentera Property Management. Tapi, Maya, kau harus lihat ini. Reza memutar layar laptopnya ke arah Maya. Di sana tertera struktur kepemilikan Lentera Property.
Perusahaan ini dimiliki oleh sebuah firma hukum di Singapura. Dan tebak siapa salah satu pemegang saham minoritasnya. Maya menyipitkan mata melihat deretan nama tersebut. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang saat melihat satu nama yang sangat familiar. Adrian Wijaya. Adrian. Bisik Maya. Sepupu Arga? Tapi dia tinggal di London sejak 5 tahun lalu. Secara resmi, iya. Tapi secara finansial, dia sangat aktif di Jakarta. Jelas Reza. Dia adalah orang yang menjamin pinjaman-pinjaman Arga. Tampaknya, Arga hanyalah pion. Adrian menggunakan Arga untuk mengeruk dana dari perusahaanmu, sementara Arga sendiri terlalu bodoh dan sibuk pamer harta untuk menyadari bahwa dia sedang dijadikan tumbal jika semuanya terbongkar. Maya bersandar di kursinya. Pikirannya berputar cepat. Adrian adalah sosok yang pendiam dan selalu tampak suportif saat ia dan Arga masih menikah. Namun, di balik sikap sopannya, Adrian adalah seorang jenius finansial yang licin. Jika Adrian terlibat, maka kasus ini bukan sekadar drama perselingkuhan dan pencurian uang receh. Ini adalah upaya pengambil alihan aset secara sistematis. Terima kasih, Res. Aku butuh semua bukti aliran dana yang menghubungkan Adrian dengan rekening pribadi Arga dan Siska, ujar Maya tegas. Hati-hati, Maya. Adrian bukan Arga yang bisa kau jatuhkan hanya dengan mempermalukannya di depan selingkuhannya. Dia bermain di wilayah abu-abu hukum, peringat Reza. Sepulangnya dari pertemuan dengan Reza, Maya memutuskan untuk mengunjungi Arga di tahanan. Ia perlu mengonfirmasi satu hal. Ruang kunjungan Polda Metro Jaya terasa pengap dan suram. Arga duduk di balik kaca pembatas. Wajahnya tampak jauh lebih buruk dari 2 hari lalu. Rambutnya berminyak dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Saat melihat Maya, Arga langsung menempelkan tangannya ke kaca. Maya, kamu sudah baca pesanku? Aku dijebak. Adrian, dia yang menyuruhku mengambil unit itu. Dia bilang itu aman. Maya menatap mantan suaminya dengan rasa kasihan yang dingin. Jadi benar, Adrian dalangnya? Kenapa kamu begitu bodoh? Arga, kamu menyerahkan seluruh hidupmu dan nama baikmu hanya untuk menjadi pesuruh sepupumu. Dia menjanjikan aku posisi di Singapura. Maya, dia bilang setelah kita cerai dan aku berhasil mengambil alih sebagian aset Paramita Group, kita bisa hidup tenang di sana. Suara Arga parau, hampir menangis. Tapi sekarang dia tidak bisa dihubungi. Pengacara yang dia janjikan pun tidak datang. Tentu saja dia tidak datang. Arga, di mata Adrian, kamu adalah aset yang sudah hangus. Dia sedang membersihkan jejaknya sekarang. Maya berdiri, tidak ingin berlama-lama di ruangan yang menyesakkan itu. Maya, tolong, aku punya informasi. Teriak Arga saat petugas mulai menariknya kembali ke sel. Adrian punya dokumen rahasia ayahmu. Sesuatu tentang wasiat yang belum sempat dipublikasikan. Itu alasannya dia sangat mengincar perusahaan ini. Maya membeku di tempat. Wasiat ayah? Sepengetahuan Maya, semua wasiat ayahnya sudah dibacakan dan dilaksanakan setahun lalu. Informasi ini mengubah segalanya. Jika ada wasiat lain yang disembunyikan, berarti ada rahasia keluarga yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keluar dari kantor polisi, Maya segera menghubungi Pak Baskara. Pak Bas, saya ingin Anda memeriksa kembali semua arsip legal ayah saya 10 tahun terakhir. Cari tahu apakah ada keterlibatan Adrian Wijaya dalam urusan notaris keluarga. Ada apa, Bu Maya? Suara Pak Baskara terdengar khawatir. Sepertinya ular yang sebenarnya baru saja menunjukkan kepalanya. Jawab Maya sambil masuk ke dalam mobil. Dan Pak Bas, siapkan tim keamanan tambahan untuk rumah saya. Saya merasa ini bukan lagi soal uang, tapi soal sesuatu yang jauh lebih pribadi. Malam itu, saat Maya sedang meninjau dokumen di ruang kerjanya, tiba-tiba lampu di seluruh rumahnya padam. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Maya meraih ponselnya, namun sinyalnya hilang secara misterius. Sebuah signal jammer. Di luar, ia mendengar suara langkah kaki yang tenang di atas taburan kerikil taman. Bukan langkah kaki petugas keamanan yang terburu-buru, melainkan langkah seseorang yang tahu persis kemana ia harus menuju. Maya tidak panik.
Ia membuka laci mejanya, mengambil sebuah senter kecil dan benda tumpul yang berat. Ia teringat kata-kata ayahnya. Di puncak tertinggi, angin akan berhembus paling kencang. Pastikan kakimu berpijak pada kebenaran, maka badai pun tidak akan bisa merobohkanmu. Tiba-tiba, sebuah cahaya lampu senter dari luar menyorot langsung ke jendela ruang kerjanya. Di balik kaca, sesosok pria berdiri tenang dengan setelan jas hitam yang sempurna. Pria itu tidak mencoba mendobrak. Ia hanya berdiri di sana, menatap Maya dengan senyum tipis yang sangat ia kenali. Itu adalah Adrian Wijaya. Ia memegang sebuah amplop coklat tua di tangan kirinya dan mengetuk kaca jendela dengan pelan. 3 kali ketukan yang sangat berirama. Sebuah undangan untuk berdansa di tengah badai. Maya tetap berdiri tegak, meski jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan tenang, ia melangkah menuju jendela besar yang memisahkan dirinya dengan Adrian. Di bawah sorot lampu senter yang remang-remang, wajah Adrian tampak seperti topeng porselen yang dingin, tampan, cerdas, namun mematikan. Maya memberikan isyarat kepada tim keamanan melalui tombol darurat di sakunya. Namun ia tahu Adrian bukan orang amatir. Jika dia bisa mematikan listrik dan mengacak sinyal, berarti dia sudah melumpuhkan sistem keamanan luar. Maya memutuskan untuk menghadapi pria ini dengan caranya sendiri. Ia membuka kunci pintu geser balkon ruang kerjanya. "Kau berani sekali datang ke sini, Adrian," ucap Maya saat angin malam masuk membawa aroma hujan yang belum tuntas. Adrian melangkah masuk dengan santai, seolah dia sedang bertamu ke rumah seorang sahabat lama. Ia mematikan senternya dan membiarkan cahaya bulan menerangi ruangan. Keberanian adalah nama tengah keluarga Wijaya, bukan? Meskipun kau hanya seorang Wijaya melalui pernikahan yang sekarang sudah karam. Aku tidak pernah menjadi seorang Wijaya. Aku adalah seorang Paramita, tegas Maya. Dan kau hanya parasit yang bersembunyi di balik kebodohan sepupumu. Adrian tertawa kecil. Suara yang terdengar elegan namun licik. Ia meletakkan amplop coklat tua yang dibawanya ke atas meja kerja Maya. Arga memang bodoh. Dia terlalu sibuk dengan wanita seperti Siska dan apartemen mewah untuk menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dari sekadar pamer harta di media sosial. Tapi jangan salah, Maya. Aku tidak menjebaknya. Aku hanya memberinya tali, dan dia sendiri yang memilih untuk menjerat lehernya. Maya melirik amplop itu. Apa itu? Surat pengunduran dirimu dari dunia hitam. Bukan. Ini adalah alasan mengapa ayahmu, almarhum Pak Surya Paramita, sangat mempercayaiku sebelum dia meninggal. Adrian duduk di kursi tamu tanpa dipersilakan. Ayahmu tahu bahwa kau adalah wanita yang hebat, tapi dia juga tahu kau terlalu idealis. Dia butuh seseorang untuk melakukan pekerjaan kotor demi menjaga stabilitas perusahaan. Dan orang itu adalah aku. Maya mengerutkan kening. Jangan mengarang cerita. Ayahku selalu transparan dalam bisnisnya. Benarkah? Adrian menyeringai. Ia memberi isyarat agar Maya membuka amplop tersebut. Coba lihat dokumen di dalamnya. Itu adalah codicil, tambahan wasiat yang tidak pernah didaftarkan ke notaris publik karena ayahmu ingin ini tetap menjadi rahasia keluarga sampai saat yang tepat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Maya membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat lembaran kertas tua dengan kop surat pribadi ayahnya dan tanda tangan yang sangat ia kenali. Saat membaca baris demi baris, wajah Maya perlahan memucat. Dokumen itu menyatakan bahwa 30% saham Paramita Group sebenarnya dijaminkan atas nama sebuah firma investasi di Singapura, firma yang dikelola oleh Adrian, sebagai agunan atas utang pribadi Pak Surya yang digunakan untuk menyelamatkan perusahaan saat krisis 10 tahun lalu. Jika utang itu tidak dilunasi dalam waktu 10 tahun, maka saham tersebut secara otomatis jatuh ke tangan Adrian. Dan batas waktunya adalah akhir bulan ini. Ayah tidak pernah bercerita soal utang ini, bisik Maya. Suaranya hampir hilang. Karena dia terlalu bangga untuk mengakui bahwa perusahaannya hampir bangkrut. Sela Adrian. Dia ingin kau mewarisi kerajaan yang tampak megah, tanpa tahu bahwa fondasinya dibangun di atas pinjamanku. Arga hanyalah bidak yang kugunakan untuk memantau dari dalam.
Saat aku tahu kau menceraikannya dan mulai melakukan audit, aku terpaksa mempercepat langkahku. Maya menatap Adrian dengan kebencian yang mendalam. Jadi kau membiarkan Arga mencuri uang perusahaan agar perusahaan ini terlihat tidak stabil, sehingga kau punya alasan untuk mengeksekusi jaminan saham ini? Tepat sekali. Smart girl. Adrian berdiri dan mendekati Maya. Jika perusahaan ini dalam kondisi kacau secara finansial, nilai sahamnya turun, dan aku bisa masuk sebagai penyelamat sekaligus pemilik mayoritas. Arga dan Siska hanyalah gangguan kecil yang tidak sengaja merusak rencana estetis ini dengan kesombongan mereka di apartemenmu. Maya menarik napas panjang, mencoba menguasai emosinya. Ia menyadari bahwa lawan yang ia hadapi kali ini jauh lebih berbahaya dari Arga. Adrian bukan hanya ingin uang, dia ingin seluruh warisan ayahnya. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja karena selembar kertas ini? Tantang Maya. Kau tidak punya pilihan, Maya. Hutang itu harus dibayar tunai sebesar 2 triliun rupiah dalam 7 hari. Jika tidak, selamat tinggal Paramita Group. Adrian berjalan menuju pintu balkon. Oh, dan jangan repot-repot mencari celah hukum. Ayahmu sendiri yang menandatanganinya di bawah sumpah. Dia mempercayai aku lebih dari dia mempercayai suamimu yang pecundang itu. Sebelum keluar, Adrian menoleh ke arah Maya. Aku akan memberimu tawaran. Menikahlah denganku. Kita gabungkan kekuatan kita, dan kau tetap bisa menjadi ratu di perusahaan ini. Pikirkanlah. Itu jauh lebih baik daripada kehilangan segalanya. Aku lebih baik jatuh miskin daripada harus berbagi hidup dengan ular sepertimu, jawab Maya tajam. Adrian hanya mengangkat bahu dan menghilang ke dalam kegelapan taman. Beberapa saat kemudian, lampu di rumah Maya kembali menyala. Sinyal ponselnya kembali penuh, dan suara sirine mobil keamanan terdengar mendekat ke halaman rumah. Maya terduduk di kursinya, menatap dokumen wasiat rahasia itu. Air mata nyaris jatuh, namun ia segera menghapusnya. Ia teringat percakapannya dengan Arga di penjara. Arga bilang Adrian punya dokumen rahasia. Arga benar, tapi dia tidak tahu betapa mematikannya dokumen itu. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi satu orang yang mungkin bisa membantunya dalam situasi mustahil ini. Bukan Pak Baskara, bukan pula Reza. Halo, Nek, ini Maya. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku butuh akses ke brankas peninggalan ibu di Swiss. Sekarang. Ada rahasia lain yang Adrian tidak tahu. Ayah Maya memang berutang, tapi ibunya, wanita yang selalu dianggap sebagai ibu rumah tangga biasa, berasal dari keluarga perbankan tua di Eropa yang kekayaannya tidak pernah tercatat di laporan publik manapun. Maya menatap keluar jendela, ke arah kegelapan tempat Adrian tadi menghilang. Kau ingin bermain di wilayah abu-abu, Adrian? Mari kita lihat siapa yang akan terbakar saat aku membawa cahaya yang jauh lebih terang. Pesawat jet pribadi itu membelah awan di atas langit Zurich saat fajar baru saja menyingsing. Maya menatap keluar jendela, melihat puncak-puncak gunung yang tertutup salju abadi. Ia hanya membawa satu koper kecil dan dokumen-dokumen yang diberikan Adrian semalam. Di dunia bisnis Jakarta, semua orang mengira Maya sedang mengurung diri karena depresi pasca penangkapan Arga. Mereka tidak tahu bahwa janda malang ini sedang melakukan perjalanan melintasi benua untuk mengambil kunci yang akan meruntuhkan kesombongan Adrian Wijaya. Ibu Maya, Sofia, bukan sekadar istri dari seorang taipan properti. Sofia adalah putri dari keluarga von Heldorf, sebuah klan perbankan tua yang telah mengelola kekayaan keluarga kerajaan Eropa selama berabad generasi. Ayah Maya, Surya, selalu berjanji pada Sofia bahwa ia akan membangun kerajaannya sendiri tanpa menyentuh harta warisan istrinya. Namun, Surya tidak pernah tahu bahwa Sofia telah menyiapkan dana darurat yang tersembunyi jauh di dalam brankas baja di bawah tanah Swiss. Kita sudah sampai di depan privat bank von Heldorf, Bu Maya, ucap sopir yang menjemputnya di bandara. Bangunan bank itu tampak sederhana dari luar, tidak ada papan nama yang mencolok, hanya sebuah gedung tua bergaya gotik di pinggiran jalan yang tenang. Namun, begitu Maya melangkah masuk dan menyerahkan cincin stempel milik ibunya kepada petugas di lobi, atmosfer seketika berubah. Ia dibawa menuruni lift yang bergerak sangat dalam ke bawah tanah.
Di sana, ia disambut oleh seorang pria tua bernama Hans, yang dulunya adalah pengacara pribadi ibunya. Ibu Anda selalu berkata bahwa suatu hari Anda akan datang, Maya. Hans tersenyum tipis sambil membuka sebuah kotak besi besar. Dia bilang, jika Surya terlalu bangga untuk meminta bantuan, maka putrinya lah yang harus menyelamatkan apa yang telah mereka bangun bersama. Di dalam kotak itu tidak terdapat tumpukan uang tunai, melainkan tumpukan sertifikat emas fisik dan sebuah buku tabungan yang mencatat saldo dalam mata uang franc Swiss yang nilainya jika dikonversi ke rupiah jauh melampaui 2 triliun. Ini bukan hanya uang, Maya. Hans menyerahkan sebuah amplop kecil lainnya. Ini adalah bukti bahwa utang ayahmu kepada Adrian Wijaya sebenarnya sudah dilunasi oleh ibumu 8 tahun lalu secara anonim melalui perantara. Adrian telah menipumu dengan dokumen codicil yang sudah tidak berlaku, namun ia tetap menyimpannya untuk memerasmu. Maya tertegun. Jantungnya berdegup kencang saat membaca surat pelunasan resmi yang bertanda tangan perbankan internasional. Jadi, Adrian tahu utang ini sudah lunas, tapi dia tetap berani mengancamku. Dia bertaruh bahwa Anda tidak akan pernah menemukan bukti pelunasan ini karena ibu Anda melakukan transaksi tersebut secara rahasia untuk menjaga harga diri ayah Anda, Hans menjelaskan. Maya mengepalkan tangannya. Adrian bukan hanya ingin mencuri perusahaannya, pria itu telah menginjak-injak ingatan tentang ayahnya dan menggunakan kebaikan ibunya sebagai senjata. Amarah yang dingin mulai merayapi nadi Maya. Ia tidak hanya akan membayar utang itu. Ia akan memastikan Adrian membusuk di tempat yang sama dengan Arga. Kembali di Jakarta. Waktu terus berdetak. Hari ke-7 telah tiba. Adrian Wijaya duduk di ruang rapat utama Paramita Group dengan senyum kemenangan. Di sampingnya duduk beberapa pengacara papan atas dan perwakilan notaris yang siap mengesahkan pengalihan saham. Ruangan itu terasa berat dengan ketegangan. Para karyawan di luar ruangan berkumpul dalam kecemasan, takut jika hari ini adalah hari terakhir perusahaan mereka berdiri di bawah nama Paramita. Pintu ganda ruang rapat terbuka. Maya masuk dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan serba hitam, bukan sebagai tanda duka, melainkan sebagai peringatan akan kematian karir siapapun yang berani melawannya hari ini. Selamat siang, Adrian. Ucap Maya sambil duduk di hadapan pria itu. Ia tidak membawa tas besar, hanya sebuah map tipis di tangannya. Selamat siang, Maya. Kau tampak lelah. Apa kau sudah menyiapkan koper untuk pindah dari kantor ini? Adrian bertanya dengan nada mengejek yang halus. Waktu sudah habis. Mana 2 triliun itu? Atau kau ingin menerima tawaran pernikahanku sebagai gantinya? Maya tertawa kecil. Suara tawa yang membuat para pengacara Adrian saling pandang dengan bingung. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang, Adrian. Maya menggeser map tipis itu ke arah Adrian. Silakan dibaca. Itu adalah salinan dokumen pelunasan utang ayahku yang dilakukan 8 tahun lalu melalui Von Heldorf Bank. Utang yang kau klaim masih ada itu sudah lunas sejak lama, Adrian. Dan dokumen codicil yang kau bawa tempo hari? Itu adalah dokumen yang secara hukum dianggap sebagai penipuan jika kau mencoba mengeksekusinya. Wajah Adrian yang tadinya tenang seketika mengeras. Ia menyambar dokumen itu dan membacanya dengan cepat. Matanya membelalak saat melihat stempel resmi dari Bank Swiss yang sangat ia takuti kekuatannya. Ini pasti palsu. Ayahmu tidak punya akses ke bank ini. Ayahku memang tidak punya. Tapi ibuku punya. Jawab Maya tenang. Dan ada satu lagi. Adrian. Aku tidak datang sendirian hari ini. Pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini, Pak Baskara masuk bersama 2 orang penyidik dari Unit Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU. Adrian Wijaya. Pak Baskara angkat bicara. Kami telah melacak aliran dana dari Lentera Property Management yang kau gunakan untuk menyewa apartemen atas nama Arga. Ternyata, dana itu berasal dari rekening penampungan hasil pemerasan terhadap beberapa vendor Paramita Group selama 5 tahun terakhir. Kami juga memiliki bukti bahwa kau mencoba melakukan penipuan dokumen wasiat dengan tujuan pengambil alihan aset secara ilegal. Adrian berdiri, mencoba melarikan diri menuju pintu belakang, namun 2 petugas keamanan, yang kini benar-benar berada di bawah kendali Maya,
sudah menghalangi jalannya. Kau pikir kau bisa menang melawanku dengan kertas tua itu, Maya? Teriak Adrian frustrasi. Aku punya koneksi di Singapura. Aku punya. Kau tidak punya apa-apa lagi, Adrian. Potong Maya tajam. Ia berdiri dan mendekati Adrian, menatap tepat ke matanya yang penuh kemarahan. Kau meremehkanku karena aku seorang wanita, karena aku seorang janda, dan karena kau pikir aku sendirian. Tapi kau lupa, aku adalah putri dari Surya dan Sofia. Aku punya darah petarung dan darah perbankan yang bisa membeli seluruh hidupmu 10 kali lipat. Polisi mulai mendekati Adrian untuk memasangkan borgol. Ruangan yang tadinya akan menjadi saksi jatuhnya Paramita Group, kini menjadi saksi jatuhnya pemain besar yang paling licin di Jakarta. Saat Adrian digiring keluar, ia sempat menoleh ke arah Maya. Ini belum selesai. Aku akan menghancurkanmu dari dalam penjara. Maya hanya tersenyum tipis, senyum yang sama yang ia berikan pada Siska di apartemennya. Cobalah, Adrian. Tapi ingat, di penjara nanti, Arga pasti akan sangat senang bertemu dengan orang yang sudah menjadikannya tumbal. Maya berjalan menuju jendela besar ruang rapat, melihat ke bawah di mana kerumunan karyawan mulai bersorak saat melihat Adrian dibawa dengan mobil polisi. Ia menarik napas dalam, merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Namun, di sudut hatinya, ia tahu ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan. Wanita itu masih mencoba mencari celah untuk bebas dengan mengaku sebagai korban. Maya mengambil ponselnya. Pak Baskara, pastikan Siska tidak mendapatkan jaminan. Aku ingin dia melihat semua ini dari balik jeruji besi juga. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh aroma debu kertas dan ketegangan yang menyesakkan. Ini adalah hari yang paling dinantikan oleh publik. Sidang konfrontasi di mana Maya, sebagai saksi korban sekaligus penggugat, akan berhadapan langsung dengan Arga dan Siska. Kasus ini telah berkembang dari sekadar drama perselingkuhan menjadi skandal penggelapan dana dan penipuan korporasi terbesar tahun ini. Maya turun dari mobilnya dengan pengawalan ketat. Ia mengenakan terusan charcoal grey yang elegan dengan bros perak berbentuk burung phoenix di dadanya, simbol kebangkitan dari abu kehancuran. Kilatan lampu kamera wartawan menyambutnya. Namun ia berjalan terus tanpa sepatah kata pun. Matanya menatap lurus ke depan dengan ketenangan yang mengintimidasi. Di dalam ruang sidang, Arga dan Siska sudah duduk di kursi terdakwa. Arga tampak hancur. Kemeja putihnya tampak kebesaran untuk tubuhnya yang menyusut. Sementara itu, Siska masih mencoba mempertahankan sisa-sisa aktingnya. Ia mengenakan kerudung putih yang diselempangkan asal di kepalanya. Wajahnya dipucat-pucatkan agar terlihat seperti korban yang teraniaya. Saksi, silakan maju ke depan. Perintah Hakim Ketua. Maya melangkah menuju kursi saksi. Ia mengucapkan sumpah di bawah kitab suci dengan suara yang jernih dan tak bergetar. Kehadirannya seolah menyedot seluruh udara di ruangan itu, membuat Siska yang duduk hanya beberapa meter darinya mulai gelisah. Jaksa penuntut umum mulai mengajukan pertanyaan. Ibu Maya, bisa Anda jelaskan apa yang terjadi pada sore hari di unit penthouse Anda saat Anda bertemu dengan kedua terdakwa? Maya menarik napas dalam. Sore itu, saya menemukan kedua orang ini sedang merayakan apa yang mereka sebut sebagai kesuksesan di atas properti milik saya yang mereka masuki secara ilegal. Terdakwa Siska menghina status saya sebagai janda dan menuduh saya datang untuk mengemis harta pada mantan suami saya. Padahal faktanya, terdakwa Arga bahkan tidak mampu membayar iuran listrik gedung tersebut. Bohong. Dia bohong, Pak Hakim. Siska tiba-tiba berteriak. Air mata buayanya mulai mengalir. Saya tidak tahu kalau itu rumah dia. Saya dijanjikan pernikahan mewah oleh Mas Arga. Saya ini korban janji manis. Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa, harap tenang atau Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Maya menoleh perlahan ke arah Siska. Tatapannya begitu dingin hingga Siska seketika terdiam. Siska, Anda mengklaim tidak tahu? Di dalam rekaman CCTV yang sudah diserahkan ke penyidik, Anda dengan jelas menyebutkan nama saya dan mengejek status perceraian saya. Anda bahkan memamerkan tas-tas yang dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang limitnya sudah habis,
karena penggelapan yang dilakukan Arga. Anda bukan korban. Anda adalah penikmat. Pengacara Siska mencoba memotong. Keberatan, Yang Mulia. Saksi memberikan opini yang menyudutkan. Keberatan ditolak, sahut hakim. Saksi, lanjutkan. Maya kemudian memaparkan bukti-bukti digital yang ia kumpulkan. Ia menjelaskan bagaimana Arga menggunakan posisinya untuk mengalihkan dana demi membiayai gaya hidup Siska yang boros. Sementara Siska sendiri secara aktif ikut membantu menyembunyikan beberapa aset ke rekening kerabatnya. Arga. Maya memanggil nama mantan suaminya dengan nada yang hampir seperti belas kasihan. Arga mendongak. Matanya berkaca-kaca. Apakah kau masih ingin berbohong? Apakah kau akan terus melindungi Adrian yang bahkan tidak sudi mengirimkan satupun pengacara untuk membelamu hari ini? Arga menunduk dalam. Bahunya terguncang. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya demi wanita yang sekarang sedang berusaha melemparkan semua kesalahan kepadanya. Saya mengaku. Suara Arga parau. Nyaris tak terdengar. Saya melakukan semuanya. Saya yang mengalihkan dana itu. Tapi Siska yang mendesak saya. Dia bilang dia tidak mau hidup susah. Dia yang meminta apartemen mewah itu agar bisa dipamerkan di media sosialnya. Mas, kamu kok jahat? Siska menjerit, berdiri dan mencoba memukul Arga sebelum petugas keamanan menahannya. Kamu yang bilang kamu kaya. Kamu yang bilang istrimu itu beban. Sekarang kamu mau selamatkan diri sendiri. Kekacauan pecah di ruang sidang. Siska berteriak-teriak histeris. Sementara Arga hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maya melihat pemandangan itu dengan perasaan hampa. Inilah akhir dari perselingkuhan yang mereka bangga-banggakan dulu. Saling sikut dan saling mengutuk di depan hukum. Yang Mulia, ucap Maya di tengah kericuhan yang mulai mereda. Saya tidak menuntut dendam pribadi. Saya hanya menuntut apa yang telah mereka curi dari karyawan saya, dari perusahaan ayah saya, dan dari martabat saya sebagai seorang wanita. Saya menyerahkan sepenuhnya putusan kepada keadilan hukum. Setelah kesaksiannya selesai, Maya bangkit dari kursi saksi. Saat ia melewati Siska, wanita itu menatapnya dengan penuh kebencian yang murni. Kau puas, Maya? Kau sudah menghancurkan hidupku. Maya berhenti sejenak, membungkuk sedikit ke arah Siska yang masih dipegangi petugas. Aku tidak menghancurkanmu, Siska. Kau sendiri yang menghancurkan hidupmu saat kau memutuskan untuk membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Aku hanya menunjukkan jalannya. Maya melangkah keluar dari ruang sidang. Di lobi pengadilan, Pak Baskara mendekatinya. Hasilnya sudah jelas, Bu Maya. Arga akan mendapat hukuman berat karena pengakuan dan penggelapan dana, sementara Siska kemungkinan besar akan dijerat pasal pencucian uang dan penipuan. Dan soal Adrian, sidang perdananya dijadwalkan bulan depan. Maya mengangguk. Terima kasih, Pak Bas. Hari ini, saya merasa satu beban besar benar-benar terangkat. Saat ia berjalan menuju mobilnya, Maya melihat ibu mertuanya, Ibu Fatma, sedang duduk di tangga pengadilan dengan wajah kusam. Wanita tua itu mencoba mendekat. Namun ia terhenti saat melihat tatapan Maya yang tak tergoyahkan. Tidak ada lagi permintaan maaf. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Maya masuk ke dalam mobil. Ia membuka ponselnya dan melihat notifikasi berita. Saham Paramita Group melonjak pasca kesaksian Maya di pengadilan. Ia tersenyum. Kemenangan ini bukan tentang penjara bagi mereka, tapi tentang bagaimana ia berhasil menjaga integritas yang telah dibangun ayahnya. Dunia kini tahu bahwa Maya bukan sekadar janda yang bisa dihina, melainkan seorang pemimpin yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuhnya tanpa harus mengotori tangannya dengan kemarahan yang sia-sia. Ke bandara, Pak Darman, ucap Maya tenang. Kita akan kemana, Bu? Ke Bali. Saya butuh melihat laut dan merayakan kebebasan ini sendirian sebelum kita mulai bekerja lebih keras minggu depan. Deburan ombak di pantai Uluwatu menjadi musik latar yang jauh lebih merdu daripada hiruk-pikuk ruang sidang yang ia tinggalkan di Jakarta. Maya berdiri di balkon villa pribadinya, menyesap teh melati hangat sementara matahari mulai merayap naik, menyapu langit dengan warna jingga dan ungu.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, napasnya terasa ringan. Tidak ada lagi beban rahasia, tidak ada lagi kecurigaan, dan tidak ada lagi pengkhianatan yang membayangi tidurnya. Di atas meja kayu jati di belakangnya, sebuah tablet menampilkan berita pagi ini. Putusan hakim telah dijatuhkan secara in absentia untuk beberapa dakwaan tambahan. Arga divonis 12 tahun penjara, sementara Siska mendapatkan 8 tahun atas keterlibatannya dalam pencucian uang dan penipuan terencana. Adrian Wijaya, yang mencoba melawan dengan segala koneksinya, akhirnya terjepit oleh bukti-bukti dari perbankan Swiss yang dibawa Maya. Ia kini menghadapi tuntutan maksimal yang akan membuatnya menua di balik jeruji besi. Maya meletakkan cangkirnya dan mengambil sebuah amplop kecil yang dikirimkan oleh Pak Baskara kemarin sore. Isinya adalah foto-foto proses eksekusi pengosongan rumah Ibu Fatma. Bukan karena Maya kejam, tapi karena ia tahu keadilan harus tuntas. Harta yang diperoleh dari hasil keringat orang lain secara ilegal tidak boleh dinikmati, bahkan oleh mereka yang merasa tidak berdosa. Namun, di balik itu, Maya diam-diam telah menginstruksikan tim pengacaranya untuk menyediakan sebuah rumah susun sederhana dan tunjangan bulanan yang cukup untuk makan bagi mantan ibu mertuanya itu, tanpa nama Maya tercantum di sana. Ia memberikan kehidupan, bukan kemewahan, karena itulah perbedaan antara dirinya dan mereka. 1 jam kemudian, Maya sudah berada di dalam mobil menuju bandara. Ia tidak akan berlama-lama di Bali. Pekerjaan besar menantinya di Jakarta. Paramita Group kini sedang dalam masa transformasi besar. Ia telah menghapus nama Wijaya dari seluruh struktur organisasi dan menggantinya dengan sistem meritokrasi yang transparan. Saat ia tiba di kantor pusat pada sore harinya, seluruh staf berdiri dan memberikan tepuk tangan spontan. Mereka bukan hanya melihat seorang atasan, tapi seorang pemimpin yang berani berdiri di depan garis api untuk melindungi institusi mereka. Maya masuk ke ruang kerjanya yang kini sudah berubah total. Semua furnitur lama yang pernah disentuh Arga atau Adrian telah diganti. Wangi bunga sedap malam segar memenuhi ruangan, menggantikan aroma kepalsuan yang dulu pernah ada. "Bu Maya, ada surat pribadi untuk Anda," ucap Rani, sekretarisnya, sambil meletakkan sebuah surat dengan cap stempel penjara. Maya membukanya. Itu dari Arga. Tulisan tangannya gemetar dan berantakan. "Maya, aku menulis ini karena aku sadar aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi secara langsung. Di sini, di tempat yang dingin ini, aku baru menyadari bahwa Siska bahkan tidak mau menoleh saat kami dipisahkan di sel transit. Dia terus memaki namaku. Aku kehilangan berlian demi sebuah batu kali yang beracun. Maafkan aku, meski aku tahu maafku tidak akan mengubah apapun." Maya melipat surat itu kembali. Ia tidak merasa sedih, pun tidak merasa puas. Ia hanya merasa selesai. Ia mengambil korek api di atas meja, menyulut ujung kertas surat itu, dan membiarkannya terbakar di dalam asbak kristal hingga menjadi abu. Tidak ada ruang untuk masa lalu di masa depannya. Malam itu, Maya kembali ke unit penthouse-nya di lantai 45. Unit itu sudah selesai direnovasi total. Lantai marmernya berkilau, dindingnya dicat dengan warna putih bersih, dan furnitur barunya memancarkan kelas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi bau parfum Siska atau jejak kesombongan Arga. Ia berdiri di tempat yang sama di mana ia memberi mereka 10 menit yang menentukan itu. Ia tersenyum kecil mengingat betapa cepatnya dunia berputar. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah panggilan video dari Hans di Swiss. "Maya, selamat atas kemenanganmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa dana dari von Heldorf sudah sepenuhnya dialihkan ke yayasan pendidikan yang kau buat atas nama ibumu. Langkah yang luar biasa," ucap Hans bangga. "Terima kasih, Hans. Kekayaan ini tidak boleh hanya berputar di antara kita. Ia harus menjadi sayap bagi mereka yang ingin terbang tapi tidak punya sarana," jawab Maya tulus. Setelah menutup telepon, Maya menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang luas. Ia bukan lagi wanita yang diselingkuhi. Ia bukan lagi janda yang bisa dihina. Ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri. Ia mengambil remote control dan menutup tirai otomatis penthouse-nya. Di luar, Jakarta tetap sibuk dengan cahayanya yang tak pernah mati.
Maya mematikan lampu ruangan, membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan malam yang jujur. Hidup telah memberinya pelajaran paling berharga, bahwa kejahatan mungkin bisa menyewa kemewahan untuk sementara, tapi hanya kejujuran yang bisa memilikinya selamanya. Dan bagi Maya, 10 menit senyumnya di sore itu adalah awal dari kebahagiaan yang akan ia bangun seumur hidupnya. Penutup. Kisah Maya adalah pengingat bahwa balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang mutlak dan ketenangan jiwa. Ia tidak hanya membalas rasa sakitnya, tapi ia mengambil kembali martabatnya dengan cara yang paling berkelas.